Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bramtur Al-Khairi. Saya berasal dari kelas 11 IPA 2. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan sebuah drama monolog yang berjudul Apakah Kita Sudah Merdeka? Karya Putu Wijaya. Selamat menyaksikan. Check it out. Pada peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku leyeh-leyeh nonton TV ketika lagu sorak-sorai dikumandangkan. Si Ucup, cucuku, pelan-pelan mendekat, lalu berbisik, "Kek, apakah kita sudah merdeka?" Aku terkejut. Apa? Apakah kita sudah merdeka? Aku mulai marah. Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran. Kemudian Ucup mengeluarkan sebuah sobekan kertas koran dari sakunya dan menunjukkan sebuah kepala berita kepadaku. Darahku mendidih. Media sekarang itu semuanya pada edan. Dagangannya sensasi semua, bukan fakta. Kemudian kugayut tangan si Ucup. Lalu kududukkan di sampingku. "Duduk! Jangan ngomong dulu. Aku mau bicara." Apa-apa saja yang gurumu lakukan di sekolah, apakah gurumu sudah berhenti mengajarkan sejarah Indonesia? Apakah gurumu tidak memberitahukan kepada kamu bahwasanya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,
17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, sejak saat itu kita sudah merdeka. Jadi kita sudah merdeka ya, kayak. Wah, ya jelas loh. Kalau sudah merdeka, kenapa kita masih miskin, kek? Hampir saja tanganku ini menampar mulut si Ucup. Untung saja aku ingat, tuyul ini masih cucuku sendiri. Sambil menahan geram, aku mengeram. Cuk, dengarkan kakek baik-baik. Kalau kita sudah merdeka, itu artinya kita telah bebas dari penjajahan. Kita telah bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita bebas berbuat, kita bebas berpikir, kita bebas menentukan sikap kita sendiri. Yo, kalau kamu itu lapar, miskin, terpuruk, gagal, kecewa, sakit, itu ya bukan urusan kemerdekaan. Gini, kalau kamu itu mau kaya, ya kamu harus berjuang, harus kerja keras, mencari sendiri kekayaanmu, membalikkan sendiri nasibmu. Gak ada orang itu yang mau menolong. Kalau kamu mau jaya, mau hebat, mau berhasil, yuk kamu ya harus kerja keras, berjuang melawan tantangan. Mana ada orang itu yang mau menyuapi, apalagi mengasihani. Kalau kamu itu ulet, berprestasi, pinter, oh, kamu bakal jadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu itu males, bodoh, teler, melempem, doyannya hanya mengeluh, mengemis, protes, kamu bakal jadi orang kere seumur hidup. Karena sebagai orang yang merdeka, kita itu harus bisa mempergunakan kebebasan yang telah diberikan kemerdekaan. Jangan mentang-mentang kamu merdeka pikir, terus kamu seenaknya sendiri, kebablas, seenaknya udelmu sendiri. Padahal kayak, sebentar, jangan ngomong dulu. Padahal kalau kita itu sudah merdeka, kemerdekaan kita itu dibatasi oleh kemerdekaan-kemerdekaan lain milik saudara-saudaramu
yang berada di lingkungan sekitar kamu, yang sama-sama merdekanya sama kamu. Walhasil, kalau kamu itu merdeka, sebenarnya kamu itu tidak merdeka. Ngerti? Ucup malah diam. Ngerti? Ngerti? Tidak. Nah, dengan kamu bilang tidak, kamu termasuk orang yang merdeka. Hanya orang yang merdeka yang berani kapan saja bilang tidak. Di layar televisi, Sang Saka telah digerek diiringi lagu Indonesia Raya. Aku jadi merinding. Aku terlempar kembali ke masa revolusi, ketika aku keluar masuk hutan. Bersembunyi di ketiak-ketiak bukit, mencegat konvoi tentara kolonial, menghancurkan jembatan, malam-malam mengendap-endap, menyusup ke tansi militer kolonial untuk merebut senjata. Tapi kami disergap karena ada pengkhianatan. Kami pun lari dan kakiku tertembak. Kami semua masuk ke dalam sumur tua. Jadi betul ya, Kek, kita sudah merdeka. Sang Saka telah naik, berada di puncak tiang. Anggun perkasa. Aku telah turut. Aku telah ikut membayar ongkos perjalanannya. Hingga kakiku pincang sampai sekarang. Tapi sama sekali tidak ada rasa menyesal. Jadi betul, Kek, kita sudah merdeka. Pada awal kemerdekaan,
Aku letakkan senjataku. Aku kembali ke sawah. Hidupku jadi tenang. Sampai pada suatu saat, ada orang yang menfitnahku. Ia mengatakan, aku adalah pengkhianat ketika kami dulu disergap oleh kolonial. Aku diperkarakan dan 5 tahun aku di penjara. Di dalam penjara, akhirnya aku sadar bahwa orang yang menfitnahku itulah pengkhianat sebenarnya. Setelah bebas, aku pun mencarinya ke kota. Tapi ternyata dia sudah menjadi pejabat yang dicintai oleh masyarakat. Dia tahu aku datang. Dia suruh orang memberangusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanya orang biasa yang mencintai keluargaku. Aku lari. Aku melarikan diri. Aku menghilang. Kenapa? Ketika mengingat semua ini, aku sedih sekali. Inikah arti dari kemerdekaan? Kakek kok nangis? Tapi katanya sudah merdeka. Kalau kita sudah merdeka, kenapa kakek nangis? Aku terkejut. Cepat-cepat aku seka air mataku. Lalu ku gayut tangan Ucup. Kemudian bilang, tutup mulutmu. Kakek itu menangis karena kita sudah merdeka. Karena hanya orang merdeka yang boleh, berani, bisa menangis dimanapun dan kapanpun ia ingin menangis. Itulah penampilan video monolog dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesamaan dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.